Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haromainku, tempat dimulainya perjalanan suci para keluarga jamaah haji dari berbagai penjuru tanah air. Di tempat ini kita akan melihat bagaimana keseriusan dan dedikasi tim Haromainku memastikan perjalanan haji jamaah haji semua berjalan lancar. Mempersiapkan berbagai berkas dan list perlengkapan yang akan dibawa jamaah. Dengan teliti, kami mengurus semua dokumen dan persyaratan para jamaah semua agar semua berjalan dengan lancar. Setiap detail peralatan haji dipersiapkan dengan hati-hati. Karena kami mengerti ini bukan sekedar peralatan, ini adalah bagian dari perjalanan jamaah semua selama di perjalanan. Kenyamanan jamaah adalah prioritas bagi kami. Oleh karena itu, kami memastikan semua akomodasi dari penginapan hingga makanan siap dan memenuhi standar yang ada. Ini adalah momen yang selalu kami nantikan ketika para keluarga jamaah siap untuk berangkat. Kami berharap perjalanan jamaah sekalian penuh berkah dan mabrur. Di Haromainku, setiap jamaah haji bukan hanya pelanggan, tetapi bagian dari keluarga besar kami. Kami berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi keluarga jamaah sekalian. Nantikan terus video perjalanan haji 1444 Hijriah tahun ini. Sampai bertemu besok saat jamaah mulai berkumpul. Barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah haji Haramainku mulai tiba dengan selamat di Hotel Ibis Bandara sebelum keberangkatan ke bandara. Kami memberikan pelayanan dengan menyediakan hotel transit dan sebagai meeting point bagi jamaah, agar jamaah dapat siap secara maksimal baik fisik maupun rohani sembari menunggu jadwal penerbangan di bandara. Setelah membantu proses check-in di hotel agar jamaah dapat beristirahat, tim Haramainku memastikan kelengkapan dan keamanan setiap akomodasi jamaah. Kami mendata ulang kembali jamaah yang datang, memeriksa kebutuhan jamaah yang akan dibawa, dan mulai membagikan perlengkapan tambahan yang nanti akan dibutuhkan jamaah pada saat perjalanan. Sembari melakukan pembagian perlengkapan haji kepada jamaah, tim juga memberikan penjelasan mengenai beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan jamaah dan beberapa kendala yang mungkin dialami jamaah. Hal ini agar memastikan perjalanan jamaah semua dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, proses persiapan keberangkatan dan check-in jamaah Haramainku telah selesai dilakukan dengan penuh seksama. Malam ini, jamaah akan menginap di hotel agar jamaah tetap terjaga kondisi fisik dan rohaninya. Nantikan video selanjutnya terkait pembekalan haji untuk persiapan keberangkatan haji jamaah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembekalan haji. Saat ini tim Haromainku sedang memberikan pembekalan haji yang penting diberikan sebelum perjalanan suci jamaah dimulai. Dalam pembekalan ini, para pembimbing menyampaikan beberapa materi penting sebagai murojaah bagi jemaah terkait pelaksanaan prosesi ibadah haji, serta hal-hal yang perlu diperhatikan selama perjalanan ibadah haji berlangsung. Selain pemaparan materi, ada juga sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi jemaah untuk berdiskusi dan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. Hal ini juga sebagai antisipasi agar setiap kegiatan dapat terkoordinir dengan aman dan lancar. Dengan pembekalan ini, kami berharap jemaah dapat merasa lebih siap dan termotivasi untuk melaksanakan setiap prosesi ibadah haji. Nantikan video selanjutnya pada proses keberangkatan dan ruang tunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Tetap stay tune dan sampai jumpa pada video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah jamaah mendapatkan bekal haji dari pembimbing dan beristirahat kemarin, insya Allah jamaah akan mulai bersiap menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk melaksanakan perjalanan ke Tanah Suci. Tim Haromainku dan para jamaah memeriksa ulang akomodasi agar tidak ada yang tertinggal dan mulai bersiap menuju bandara menggunakan bus. Campur baur perasaan yang dirasakan jamaah, mulai dari perasaan tegang, semangat, dan ada juga yang jamaah sudah benar-benar rindu untuk menuju ke Baitullah.
Alhamdulillah, setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, jamaah mulai melakukan check-in dan pemeriksaan dilakukan oleh petugas imigrasi. Sembari menunggu pesawat di ruang tunggu, jamaah juga ditemani para jamaah haji yang lain dari berbagai kota di Indonesia. Pada tahun ini, menurut Dr. Abdurrahman As-Sudais, selaku presidensi umum untuk urusan dua masjid suci, ada sekitar 2,6 juta jamaah dari berbagai penjuru dunia yang akan berkumpul, berdoa, dan beribadah bersama dengan para jamaah haji Haramainku, dan ini adalah haji terbesar dalam sejarah Arab Saudi. Bagi seluruh tetangga, saudara, dan keluarga jamaah, kami memohon doa dan supportnya agar perjalanan jamaah dapat berjalan lancar dan kembali ke tanah suci dengan predikat haji mabrur. Amin. Nantikan video perjalanan jamaah Haramainku selanjutnya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami staf dari Travel Haji Haramainku ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan jamaah yang telah memilih Haramainku sebagai mitra dalam menunaikan ibadah haji jamaah sekeluarga. Hari ini jamaah haji kita akan mulai berangkat menuju perjalanan suci mereka ke tanah suci Mekah. Momen ini bukan hanya penting bagi jamaah, tapi juga bagi kita semua sebagai keluarga dan sahabat yang telah memberikan doa dan dukungan. Oleh karena itu, kami mengajak semua keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat untuk senantiasa mendoakan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam setiap prosesi ibadah haji yang akan dilakukan oleh jamaah haji kita. Semoga setiap langkah dan amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat meraih predikat haji mabrur. Mari kita doakan bersama. Semoga jamaah haji kita dapat kembali dengan selamat ke tanah air, membawa berkah dan hikmah dari perjalanan suci mereka ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah telah sampai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Penerbangan jamaah menggunakan direct flight Saudi Airlines. Setelah melakukan penerbangan selama kurang lebih 10 jam dari Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya kami tiba pada pukul 12:30 malam waktu di Saudi Arabia. Beberapa jamaah tampak lelah, namun wajah mereka berseri-seri dengan kebahagiaan karena akhirnya sampai di Tanah Suci. Kami kemudian berkumpul dan berjalan bersama menuju area imigrasi dan menunggu proses teknis kurang lebih selama 3 jam. Di area imigrasi, prosesnya berjalan lancar. Kami kemudian naik bus yang telah disediakan untuk berangkat ke hotel transit di Mekah. Insya Allah perjalanan akan ditempuh hanya dalam waktu 1,5 jam dari Bandara Jeddah ke hotel transit Mekah. Di hotel transit, jamaah akan sedikit beristirahat dan sarapan terlebih dahulu. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan selesai berzikir, insya Allah semua jamaah nantinya akan bersama-sama melaksanakan ibadah umroh bersama-sama. Semoga jamaah diberikan kekuatan dan kelancaran dalam prosesi ibadah umroh meskipun baru saja selesai melaksanakan perjalanan jauh. Amin. Nantikan video perjalanan jamaah Haramainku selanjutnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, prosesi umroh telah selesai dilaksanakan. Jamaah haji Haramainku melaksanakan haji tamattu, yaitu proses haji yang ditunaikan dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Setelah tiba dari hotel transit, jamaah masuk ke Masjidil Haram dan mulai melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Pada rombongan kami, sebanyak 157 jamaah melaksanakan umroh secara bersama-sama. Setelah tawaf, kami melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu di belakang makom Ibrahim. Setelah tawaf selesai, kami menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i. Sa'i ini dilaksanakan sebanyak 7 perjalanan bolak-balik dari Sofa ke Marwah dan berakhir di Marwah. Setelah 7 putaran, berarti telah selesai proses sa'i. Kemudian dilanjutkan melaksanakan proses akhir umroh. Umroh diakhiri dengan kegiatan tahallul. Jamaah melakukan tahallul dibantu oleh petugas cukur rambut. Dengan selesainya tahallul, maka selesailah proses umroh. Dengan ini, jamaah sudah bebas dari ihram dan akan kembali ke hotel transit untuk beristirahat. Alhamdulillah, jamaah telah berhasil melaksanakan prosesi umroh. Semoga Allah menerima semua amal ibadah jamaah umroh semuanya. Amin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama di Tanah Suci, para jamaah haji menjalani program transformasi pesantren haji. Program ini dipersembahkan spesial dari kami untuk mempersiapkan dan memperkaya wawasan jamaah haji kami selama perjalanan haji mereka. Program pesantren haji ini, insya Allah, akan dilaksanakan selama kurang lebih 23 hari di Tanah Suci, baik saat di Mekah maupun di Madinah.
Lebih dari 40 sesi pelajaran akan dijalani oleh jamaah Haramainku. Pelajaran-pelajaran ini meliputi pengetahuan tentang haji, tazkiyatun nafs, dan mendalami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dari program spesial ini adalah untuk membantu jamaah menambah keimanan mereka dan menjadi pribadi yang lebih baik ketika pulang ke tanah air nanti. Kami percaya, haji bukan hanya sekedar ritual, namun juga sebagai sarana transformasi bagi diri untuk menjadi lebih baik. Kami berharap para jamaah pulang dengan pengetahuan dan pengalaman yang berkesan, serta tentunya mendapatkan predikat haji mabrur dan mendapat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan kami dalam program pesantren haji ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Prastowo. Saya berangkat dengan istri saya Paramita, tinggal di Jakarta, di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Haji ini kan sesuatu yang ditunggu-tunggu ya bagi semua orang ya, termasuk juga kami. Kami sangat menunggu sekali. Kami mendaftar di 2016. Alhamdulillah kami bisa berangkat tahun ini sesuai jadwal gitu. Itu sangat bersyukur kami, sangat luar biasa. Jadi sejak persiapan manasik itu sudah diberikan hal-hal yang kita butuhkan gitu. Begitupun juga selama di sini itu juga tidak hanya hal-hal teknis saja yang disampaikan itu kan. Kebutuhan batin, kebutuhan rohani itu diberikan dalam bentuk pesantren haji, itu sangat membantulah bagi kami. Itu ada banyak hikmah lah dari situ ya. Ternyata di sini kami masih jauh lah. Kami perlu belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi kita perlu intens untuk memperdalam ilmu agama, untuk baca Quran kayak gitu. Ustadz Fauzan secara akademik memang memiliki kapasitas yang mumpuni, yang sangat baik, sangat bagus. Jadi secara keilmuan juga dapat memberikan banyak manfaat lah ke kami. Dan secara kepemimpinan itu pun juga sangat baik, bisa memimpin kelompok ini dalam perjalanan haji ini dengan sangat baik. Kami sih sangat merekomendasikan ya Haramain dari sisi teknis pun secara penjadwalan acara itu udah sangat bagus. Jadi kami kapan harus berangkat ke Mina, kapan ya itu kan kami kan ya baru itu, jadi nggak ada bayangan itu. Jadi kami merasa kayaknya itu pas banget gitu kan, detail gitu. Nanti sebelum jam segini kita udah harus di sini. Itu kan sesuatu hal yang bagi travel yang mungkin belum berpengalaman kayaknya nggak bisa seperti itu. Tapi itu ada di Haramain itu, jadi sangat terjadwal. Tidak menyesal lah memilih Haramain sebagai travel, sebagai pembimbing haji di sini gitu. Nama saya Arif Lukman Hakim, Ustaz. Saya domisili di daerah Cibubur. Kalau kesan haji tahun ini Masya Allah ya luar biasa ya. Karena kan kita tahu bahwa tahun kemarin itu dengan kuota yang terbatas ya kan ya. Ternyata di tahun ini tuh kuotanya maksimal sekali ya, atau mungkin ya melebihi ya bisa dibilang ya. Jadi luar biasa lah Masya Allah. Alhamdulillah ibadah hajinya itu sesuai apa yang kami inginkan gitu. Kami bisa ngelakuin perjalanan haji memang yang seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya Alhamdulillah dengan perjalanan haji tahun ini yang sangat luar biasa, dan saya baca di media gitu bahwa tahun 2023 ini adalah rekor haji dari Arab Saudi ya, terbesar gitu kan sepanjang sejarah gitu kan. Masya Allah, kita juga sebagai jemaah di sini walaupun sangat banyaknya seperti itu, Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa merasakan semuanya, Masya Allah. Untuk Haramain ya, saya sebenarnya cukup terkejut ya, salut lah dalam artian bahwa semuanya sudah terplanning dengan rapi ya, bagus. Mulai dari kita berangkat, persiapan berangkat, apa aja yang harus dibawa, perlengkapannya itu memang luar biasa, memang bisa dibilang sesuai. Jadi kita nggak usah bawa terlalu banyak, nggak bawa sedikit juga, tapi memang pas. Panitianya ini Masya Allah luar biasa ya, sangat membantu sekali ya, cepat sekali, strategis lah, segala keputusannya benar-benar strategis. Alhamdulillah dapat semuanya lah. Alhamdulillah kualitas perjalanan hajinya kami merasa luar biasa dan sesuai seperti yang keinginan kami harapkan ya. Ya Alhamdulillah, itu juga satu kelebihan dari travel Haramain ya Ustadz ya. Masya Allah, saya punya beberapa teman gitu kan yang ikut haji juga di tahun ini gitu kan, dan memang ini nilai plus banget dari Haramain ya. Perjalanan haji ini hanya ada di Haramain aja gitu. Masya Allah luar biasa Haramain. Pro udah bagus, Haramain bagus, dengan Amirul Hajj Ustadz Fauzan tuh luar biasa ya. Kalau mau berhaji ataupun berumroh mungkin Haramain bisa jadi salah satu option ya yang paling bagus sih menurut kami ya. Baik Pak Ustadz,
Ini suami saya, Bapak Hendra Jaya. Iya, Saya Ibu Rulidiah Purwati. Tinggal di mana, Bu? Tinggal di Malang. Malang, ya. Kami Terus? mendaftar Haromain ini karena anak saya yang tinggal di Jakarta. Oh, Jakarta. Pekerjaan saya peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillah. Masih aktif. Aktif. Bapak ini dosen, Iya. tapi sudah pensiun 2 Pensiun, tahun yang lalu. alhamdulillah. Ya. Wah, keren sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi saya merasakan keakraban dari pembimbing dan peserta, juga di antara jamaah itu juga akrab, dan programnya juga bagus, banyak sekali tambahan-tambahan ilmu yang kami belum pernah dapatkan sebelumnya. Alhamdulillah. Kami sudah cukup puas, semuanya sudah dikelola dengan baik, Iya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, ini yang nilai plusnya besar. Oh, nilai plusnya ya, besar ya. Ya, nilai Alhamdulillah. plusnya besar. Di luar ekspektasi. Alhamdulillah. Terus gimana? Ya, memang kami merasa sebelum berangkat itu banyak yang belum tahu. Iya. Jadi dengan adanya Pondok Pesantren Kilat itu jadi lebih tahu. Begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan di Amin. rumah setelah kembali ke Indonesia. Amin, iya. Alhamdulillah Ustadz Fauzan Abdullah itu orangnya baik banget Iya. dan sangat bertanggung jawab dalam Iya. membimbing haji ini. Iya. Dan beliau juga banyak sekali ilmu pengetahuannya, dan yang saya sangat heran itu tidak capek-capeknya dan Oh, tidak insya Allah ya. bosan-bosannya Ini baterai nggak habis-habis ya. Iya, habis-habisnya ilmunya dikeluarkan semua. Iya, Benar-benar ini alhamdulillah. amal jariah ya. Amin, amin. Ya, kita semua berharap insya Allah Bapak Ibu menjadi haji yang mabrur insya Allah. Amin, Ya, semoga setelah pulang nanti bisa istiqomah ya untuk bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu. ya. Mohon maaf minta waktunya untuk testimoni. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri, Bu. Silakan. Saya Eka Harmewati. Sehari-hari saya bekerja di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai dokter spesialis saraf. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dan memang ini sesuai dengan sunnah. Jadi saya juga sedang belajar. Alhamdulillah dibandingkan saya juga dapat informasi dari teman-teman yang sesama dokter ya. Alhamdulillah pelaksanaan haji dengan Haramain ini lancar semuanya ya, nggak ada terkendala. Kita baik dari mulai perjalanan dengan bis, perjalanan sampai ke tempat tujuan, tidak ada halangan. Sampai mabit pun kita bisa dapat tempat yang baik ya, dapat fasilitas MCK juga bagus. Sementara yang lain kita dengar sana mampet dapat sini ya. Subhanallah ya, semua lancar. Mudah-mudahan sampai akhir, sampai kita kembali ke tanah air semua berjalan lancar. Berarti senang Bu ya? Ya alhamdulillah Pak. Pak Zena tahu sendiri kan. Tadi Saya mana ini saya lihat Ibu sedih kemarin. sedih. Oh itu. Kalau saya lihat kan pelayanan mulai dari kita manasik ya. Iya. Saya kira cukup bagus ya. Apalagi Amirul Hajnya Pak Ustadz Fauzan ini turun ke bumi ya. Iya, iya. Dari A sampai Z dikerjakan beliau sendiri. Dan Alhamdulillah. subhanallah, masya Allah ya Ustadz Iya. Fauzan ya sebagai Ustadz juga. Semua saya kira juga ibu-ibu memahami, apalagi kalau yang memberikan tausiah Pak Ustadz Fauzan kayaknya sampai menusuk ke hati gitu ya. Ya saya baru pertama kali bertemu dengan Ustadz Fauzan dan waktu manasik, dan saya juga kok adem banget ya gitu ya. Alhamdulillah. Kita kan selalu berkomunikasi ya antar dokter, karena beberapa teman saya juga dokter, ada yang sebagai jamaah, kemudian juga sebagai tenaga medis. Kita komunikasi, apa itu mereka tanya, apa itu pesantren? Oh, sama dengan kajian kan? Oh, bukan. Kita sampai digedorin pintunya gitu. Dan Masya Allah ya tadi tausiah dari Ustadz Fauzan ya membuat kita sadar ya, target apa kita haji bukan hanya sekedar mendapatkan gelar haji gitu ya. Kita pengen haji yang mabrur, dan selanjutnya itu harus istiqomah sampai seterusnya gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. Dan Masya Allah lah, kalau saya sih luar biasa, pengalaman luar biasa bersama Haramain Tour ini, Haramain Kartika Utama ya. Demikian Pak Ustadz Jainal. Saya mungkin baru pertama kali mengikuti yang semuanya sunnah ya. Biasa kan saya dengan teman-teman dari di kedokteran, baik pun yang lain tuh biasanya mengikuti pengajian yang biasa gitu ya. Ini suatu pengalaman luar biasa bagi saya ya, mudah-mudahan kami bisa hijrah ya. Jadi memang luar biasa lah Haramain itu. Saya kira mungkin doa kita bersama semua ya, perjalanan kita sampai saat ini lancar. Fasilitas yang disediakan buat kita juga bisa kita nikmati tanpa ada gangguan ya. Alhamdulillah ya. Saya kira kalau pesan-pesannya ya mungkin Haramain ini akan lebih dikenal lagi lah gitu ya. Saling menolong ya. Ya itu mungkin karena Amirul Hajnya kali ya. Baik Bu Dokter, terima kasih banyak Terima kasih Pak Ustadz. atas waktunya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bu. Saya Audiansa Yasir bersama istri saya Kristina Triwahyuni. Kami berasal dari Bekasi, dari daerah Jatibening. Alhamdulillah banget ya terutama ya bahwa kita bisa melaksanakan haji di tahun ini. Atas izin dan pertolongan Allah kita bisa melaksanakan haji ini dengan lancar. Dibantu dengan tim Haramain yang Masya Allah sangat profesional sekali. Membantu kita dalam melaksanakan rukun-rukun haji dan wajib-wajib hajinya. Dipandu langsung sama Ustadz Fauzan dan beserta tim. Untuk pelayanan Haramain Masya Allah sekali ya, sangat sigap sekali gitu ya. Awal kita memang memilih Haramain, dulu kita pernah umroh sama Haramain di tahun 2014, lalu kita memutuskan untuk ikut berhaji bersama Haramain. Qadarullah baru tertunda oleh pandemi, kita baru bisa berangkat tahun ini dan Alhamdulillah pelayanannya Masya Allah super sekali ya. Dari timnya Masya Allah sangat sigap, sangat tanggap, sangat kompak sekali. Jemaah juga sangat kompak sekali. Yang paling berkesan justru menurut saya adalah pesantren hajinya. Karena salah satu yang membuat kita pengen bergabung bersama Haramain adalah karena ada pesantren haji. Terus terang untuk kita di sini itu sangat bermanfaat sekali ya. Nggak ada waktu kosong. Kita udah ngantuk, kita udah pengen tidur, tapi Ustadz masih semangat ngajar, Masya Allah sekali itu. Pembahasan kitabnya juga Masya Allah, kita bahas kitab, kita juga bahas tentang kajian keluarga, membahas tentang tahsin juga, itu Masya Allah. Jadi waktu kita di sini Insya Allah sangat padat dan nggak dikasih waktu untuk buang-buang waktu. Ustadz Fauzan Masya Allah nggak ada capeknya kayaknya itu Masya Allah itu kayak kita udah capek Ustadz masih juga ngajar Masya Allah, terus tetap semangat Ustadznya. Jadi kita juga melihat Ustadz yang sangat semangat itu juga terbawa semangat ya. Udah ngantuk lihat Ustadz masih semangat, ya udah kita ngaji lagi Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jamaah haji Haramainku tiba di Tanah Suci dari tanggal 19 hingga 26 Juni 2023, jamaah haji kami telah melaksanakan berbagai persiapan di Hotel Transit. Hari-hari jamaah diisi dengan kegiatan pesantren haji, berdoa, dan mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk melaksanakan ibadah puncak haji. Kini tiba saatnya jamaah haji bersiap menuju puncak prosesi haji yang akan digelar di Mina, Arafah, dan Musdalifah. Pada hari Senin 26 Juni 2023, suasana menjadi semakin haru. Jamaah mulai mempersiapkan akomodasi dan perlengkapan haji masing-masing. Jamaah ikhwan memakai baju ihram putih, mereka bersiap untuk menunaikan niat ihram. Perjalanan menuju Mina pun dimulai, sebuah perjalanan yang membawa semangat dan doa setiap jamaah. Di Mina, jamaah akan melaksanakan tarwiyah, sebuah ritual yang dilakukan sebagai bentuk persiapan menuju wukuf di Arafah. Dan insya Allah, puncaknya tanggal 9 Zulhijjah, jamaah Haramainku akan melaksanakan wukuf di Arafah, hari yang ditunggu-tunggu dan menjadi puncak dari ibadah haji. Doa dan harapan semua jamaah tercurah di hari itu. Mari kita doakan bersama, semoga semua persiapan ini membawa jamaah kami pada haji yang mabrur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat semangat, kegembiraan, dan kekhusyuan jamaah haji kami di tenda-tenda Mina. Haji tahun ini adalah haji terbesar yang pernah ada dengan jamaah yang membludak. Meskipun ada beberapa tantangan dan fasilitas yang terkadang tidak ideal, namun semangat jamaah tidak pernah luntur. Mereka tetap bersemangat, sabar, dan ikhlas dalam menjalankan ibadah haji tahun ini. Di tengah-tengah padatnya aktivitas, kita lihat banyak kegiatan diskusi tentang agama oleh jamaah di maktab yang sudah disediakan. Ustadz dan jamaah saling berbagi ilmu dan pengalaman, berbincang dalam kajian rutin yang diadakan selama berada di Mina. Suasana kebersamaan dan kegembiraan terasa begitu kental. Setiap jamaah tampak akrab dan bercengkrama satu sama lain. Begitulah suasana haji di Mina, penuh dengan kegembiraan dan cahaya keimanan. Semoga semangat ini menjadi tanda haji mabrur bagi jamaah kami dan semua umat muslim di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah haji dengan semarak bergerak menuju Arafah setelah sholat subuh di pagi yang cerah di Mina. Dengan hati penuh harap dan kekhusyuan, jamaah mengucapkan talbiyah dan takbir, dan merasakan khidmahnya setiap langkah. Di bawah cahaya matahari terbit, jamaah memasuki Arafah, mengikuti contoh Rasulullah SAW dengan tidak berpuasa pada hari tersebut. Setelah sholat zuhur, jamaah memasuki padang Arafah untuk melaksanakan wukuf, di tengah jutaan jamaah haji yang lain. Jamaah Haramainku melaksanakan wukuf di tenda-tenda Arafah. Dengan penuh khusyuk menghadap kiblat, jamaah mengangkat kedua tangannya untuk memperbanyak doa, berzikir, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara takbir,
tahmid, dan istighfar membasahi lisan jamaah di hari itu. Semoga di puncak haji ini, jamaah Haramainku mendapatkan kesempurnaan di setiap ibadahnya. Amin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah jamaah haji melakukan wukuf di Arafah dan matahari terbenam, jamaah bertolak menuju Musdalifah dengan penuh ketenangan. Salat maghrib dan isya digabung dengan 1 azan dan 2 iqomah. Setelah itu, mereka beristirahat hingga fajar terbit dan melaksanakan salat subuh dengan azan dan iqomah. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melakukan terlebih dahulu salat maghrib dan isya dengan dijamak dan diqashar, yakni salat maghrib 3 rakaat, sedangkan salat isya 2 rakaat, dengan 1 azan dan 2 iqomah. Mabit atau bermalam di Musdalifah dilakukan jamaah hingga terbitnya fajar. Beralaskan bumi dan beratapkan langit, jamaah tidur dengan penuh ketenangan di malam yang penuh syahdu. Semoga Allah menjaga jamaah semuanya, amin. Nantikan video selanjutnya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jamaah Haramainku sholat subuh di Musdalifah, kemudian jamaah bertolak ke Masjidil Haram Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah di waktu yang utama, yaitu Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah. Tawaf ifadah merupakan bagian dari rukun haji yang mesti dilakukan. Jika tidak melakukan tawaf yang satu ini, maka hajinya tidak sah. Sebagaimana tawaf lainnya, tawaf ifadah dilakukan dengan 7 kali putaran. Kemudian disyariatkan setelah itu melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu jamaah Haramainku bersama-sama melanjutkan dengan prosesi sa'i haji antara Safa dan Marwah, kemudian mencukur rambut. Dengan selesai tawaf ifadah ini, berarti jamaah Haramainku telah bertahallul secara sempurna atau disebut tahallul tsani, dan diperbolehkan melaksanakan segala larangan ihram. Setelah istirahat sejenak, jamaah kembali menuju Mina untuk melaksanakan melempar jumroh. Dengan batu kerikil yang sudah dipersiapkan, jamaah kemudian melakukan jumroh Aqobah dengan 7 batu kecil sambil membaca Allahu Akbar pada setiap lemparannya. Nantikan prosesi haji berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah jamaah haji Haramainku di tanggal 10 Dzulhijjah menyelesaikan tawaf ifadah, tanggal 11 hingga 13 Dzulhijjah atau biasa disebut dengan hari tasyrik, jamaah Haramainku kembali ke Mina untuk mabit atau bermalam. Karena jamaah Haramainku melaksanakan sunnah nafas tsani, berarti jamaah akan tetap bermalam di Mina pada malam 13 Dzulhijjah. Dan selama 3 hari, jamaah akan melaksanakan lempar jumroh di Jamarot. Jika pada tanggal 10 Dzulhijjah yang dilempar hanyalah jumroh Aqobah, maka tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah yang dilempar adalah ketiga Jamarot yang waktu melemparnya dimulai dari masuk waktu duhur. Jamaah mulai melempar jumroh yang 3 setelah matahari tergelincir, mulai dari jumroh ula atau sugro, jumroh wusto, dan yang terakhir adalah jumroh kubro atau Aqobah. Jamaah melempar setiap jumroh dengan 7 batu kecil sembari membaca Allahu Akbar pada setiap lemparannya. Termasuk yang disunahkan ketika melempar jumroh ini adalah menjadikan posisi Mekah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Nantikan video jamaah Haramainku berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang mabit di Mina mulai menuju hotel transit di Mekah. Prosesi haji hampir usai. Masih tersisa tawaf wada sebelum keluar dari Mekah. Dari hotel transit, jamaah berpindah ke hotel VIP di Mekah. Selama 7 hari di Mekah, jamaah tetap memaksimalkan beribadah dengan kegiatan pesantren haji dan sholat di Masjidil Haram. Jamaah Haramainku tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan selama di Masjidil Haram, karena disebutkan dalam hadis, sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Di sela-sela beribadah, jamaah juga melakukan city tour ke berbagai tempat wisata religi di kota Mekah dan sekitarnya. Berbelanja untuk oleh-oleh keluarga dan sanak saudara di Indonesia, dan tak lupa menelusuri sudut-sudut kota Mekah bersama keluarga dan jamaah haji yang lain. Nantikan video jamaah Haramainku berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sepekan di Mekah, prosesi haji yang terakhir akan dilaksanakan oleh jamaah haji Haramainku, yakni tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan setelah melakukan seluruh proses haji ketika akan meninggalkan kota Mekah. Setelah semua persiapan selesai, jamaah mulai bertolak ke Madinah menggunakan kereta cepat dengan rute yang terbentang sepanjang 450 km antara Mekah dan Madinah. Setelah melakukan perjalanan dengan kereta cepat Haramain selama kurang lebih 2 jam 30 menit, jamaah menuju hotel VIP Madinah untuk beristirahat dan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, karena pahala sholat di masjid ini sama dengan 1000 kali di masjid lain. Tak lupa di kota Nabi ini, jamaah juga melakukan city tour ke tempat-tempat yang penting dan syarat akan sejarah Islam. Selama 5 hari, jamaah juga berkeliling mengunjungi sudut-sudut kota dan berbelanja kebutuhan pribadi dan oleh-oleh untuk keluarga. Nantikan video jamaah Haramain berikutnya. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi para jamaah haji Haramainku yang telah menunaikan rukun Islam kelimanya. Setelah melewati berbagai rangkaian perjalanan haji selama 27 hari, akhirnya jamaah kembali ke tanah air, membawa perubahan dan nilai baru dalam kehidupannya. Bandara Soekarno-Hatta hari ini dipenuhi oleh keriuhan yang berbeda. Suasana haru dan bahagia bercampur menjadi satu ketika jamaah sampai di Indonesia. Satu persatu jamaah haji keluar dari bandara. Wajah dan senyum mereka penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan. Para keluarga mereka menanti dengan penuh harap. Setelah lama tak berjumpa, rasa rindu menjadi semakin kuat. Kami dari Travel Haji Haramainku merasa sangat berterima kasih kepada para jamaah yang telah mempercayakan perjalanan haji mereka kepada kami, menjadi bagian dari perjalanan suci jamaah semuanya hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua ibadah jamaah dan menjadi haji yang mabrur. Selamat datang kembali para jamaah haji Haramainku 1444 Hijriah, membawa perubahan positif dalam kehidupan jamaah, dan kini adalah waktunya untuk membagikan hikmah dan berkah yang antum peroleh. Terima kasih telah menjadi inspirasi bagi kami semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 27 hari para jamaah haji Haramainku melalui berbagai proses haji di Tanah Suci. Hiruk-pikuk bersama haji terbesar sepanjang masa di tahun ini menjadi bagian dari kisah para jamaah. Suka duka berbalut dengan kekhusyuan, kegembiraan, dan pengalaman luar biasa telah jamaah Haramainku rasakan. Mulai dari kegembiraan saat persiapan di hotel transit dan bandara keberangkatan Soekarno-Hatta, tegang dan harap selama perjalanan di pesawat selama kurang lebih 8 jam menuju persiapan fisik, mental, dan hati di hotel transit Mekah ditemani para asatidz dengan pesantren haji yang intensif. Menjadi bagian jutaan lautan manusia di Mina, Arafah, Musdalifah, dan Masjidil Haram, melaksanakan prosesi puncak haji berbalut kekhusyuan, kerinduan, rasa berdosa, dan keletihan berbaur menjadi satu. Momen yang insya Allah tidak akan pernah terlupakan dan semoga akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai surganya. Amin.